kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Ibu Bapak Saudaraku dimanapun berada. Doa dan harapan kita kiranya kasih setia Tuhan tidak beranjak dari kehidupan kita hari lepas hari. Dan pada saat ini kita berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan lewat firman-Nya dan doa. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami dalam Yesus Kristus, Engkaulah Gembala yang setia, membimbing kami dalam segala keadaan. Dan pada saat ini kami mohon kiranya dengan kuasa dan urapan Roh Kudus, kami dibimbing oleh firman Tuhan yang akan kami baca serta renungkan bersama-sama. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul Berdoa dalam Kerendahan Hati. Diambil dari Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14 yang mengatakan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya, seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat Martin Luther pernah berkata, doa adalah napas hidup orang beriman. Itu berarti bahwa setiap gerak orang Kristen, orang percaya mestinya dijiwai oleh doa. Mendoakan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang didoakan. Doa tidak selalu bersifat verbal. Ada juga doa yang non-verbal, yang diucapkan dalam hati dan tidak membutuhkan legitimasi dari siapapun kecuali dari Tuhan. Maka tidak perlu meminta pengakuan dari siapapun. Saudara, doa bisa dilakukan secara persekutuan atau secara sendiri-sendiri atau pribadi-pribadi. Kita ingat Yesus selalu mengundurkan diri menyepi untuk berdoa. Dia melakukan itu setelah seharian mengajar. Ia membutuhkan penyepian diri agar secara intens dapat bercakap-cakap dengan Bapaknya. Tetapi doa bisa juga dilakukan dalam satu persekutuan. Persekutuan itu saling menguatkan melalui doa. Namun demikian, doa persekutuan tidak boleh diselenggarakan untuk tujuan-tujuan lain. Misalnya untuk demonstrasi bahwa kita adalah jumlah banyak, kita komunitas yang cukup besar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa mesti dilakukan dengan kerendahan hati atau dalam kerendahan hati. Tidak boleh mempersalahkan orang lain. Kita ingat ketika Yesus dalam perumpamaannya tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu membeberkan jasa-jasanya kepada Allah, seolah-olah Allah tidak tahu semuanya. Ia kembali bahkan berkhotbah seperti berkhotbah kepada Allah. Ia mengandalkan kekudusannya di hadapan Allah. Dan yang paling tragis lagi adalah ia memperolokkan pemungut cukai itu. Aku bersyukur karena aku tidak sama seperti pemungut cukai ini, katanya. Sebaliknya kita lihat pemungut cukai yang selama ini dijauhi masyarakat hanya berkata singkat dalam doanya, kasihanilah aku yang berdosa ini. Saudara, Yesus berkata, justru si pemungut cukai inilah yang pulang dengan damai ke rumahnya. Ia membutuhkan pengampunan, maka Allah meruniakannya. Sebaliknya, si Farisi yang
tidak membutuhkan apa-apa, malah sikap arogansi makin melekat pada Dia. Dalam doa, kita hadir hadapan Tuhan, menyatakan siapa diri kita apa adanya. Dalam doa, merupakan sesuatu hal yang penting. Kita menjalin, menikmati sebuah komunikasi yang intim dengan Tuhan. Karena doa bukan yang utama permohonan, tapi dalam doa kita mengalami betapa dekatnya kita dengan Allah sampai milik kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami, betapa kami mendambahkan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau mengenal lebih jauh dari kehidupan kami daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kasihanilah kami yang berdosa ini. Dan jika Engkau mengizinkan hari ini, bahkan satu pekan yang telah kami lewati, karya-karya kami yang memuliakan Tuhan, biarlah karya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tak luput dari gumul, tapi kami yakin bahwa Engkau juga yang menuntun menopang hidup kami, melewati setiap tantangan dan perjuangan kehidupan kami. Terkhusus kami yang sakit, kami yang berduka cita, kami yang jauh dari sanak keluarga. Engkau yang paling dekat dalam kehidupan kami. Hingga malam ini, kami datang kepadamu memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat buat kami. Dan karena itu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun sudah berada, dalam situasi apapun, buka hati dan kehidupan saudara di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.